Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Al-kamalu arba'atu ajza'. Al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullahi ta'ala wal amalu bil ilmi wa huwal qiyamu bi amrillah wal ikhlasu fil ilmi wal amal wa huwa tasfiyatu ma lillah wal bara'atu minal hawli wal quwwah wa huwal i'timadu 'ala Allah. Faman arafa haqqallahi wa qama bi amrillahi wa saffa ma lillahi wa i'tamada 'ala Allah fa huwal insanul murtada al waliyyu lillahil mujtabah. Al kamalu kesempurnaan arba'atu ajza ada 4 bagian. Terdiri kesempurnaan dengan 4 bagian. Jika ada keempatnya padanya, sempurna dan kuat agama serta keimanannya. Jika hanya ada 1 atau 2 berarti nggak sempurna, juga kurang kuat. Ada yang meringkas seperti Imam Abu Hafiz. Beliau mengatakan kamaluddin fi syai'ain. Kesempurnaan dalam agama ada pada 2 sesuatu. Yang pertama fi ma'rifatillah, ketika seseorang itu mengenal Allah. Yang kedua wattiba sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kesunahan nabinya. Baru sempurna agamanya. Tapi yang kita baca ada 4. Kesempurnaan dalam agama itu ada 4 bagian.
Yang pertama al-ilmu. Ilmu. Karena itu dari awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita untuk selalu dan tidak pernah berhenti dalam mencari ilmu kecuali kalau mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Kita diperintahkan selalu mencari ilmu. Jangan pernah merasa sudah selesai atau sudah pernah. Dan ini sering kita dengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Wis tahu aku biyen belajar iki. Wis tahu aku biyen belajar iku. Itu dijadikan alasan dia untuk tidak ikut atau kurang aktif dalam ngikuti karena menganggap sudah pernah. Sekarang kalau sudah pernah, kembalikan aja di masaan. Wis tahu mangan rawon, lapo mangan rawon meneng. Wis tahu mangan pecel, lapo mangan pecel meneng. Wis tahu ngerasakno sing ana oma, apa ndak ditinggal ndolek sing liyane. Kenapa nggak ditinggal? Kan sudah pernah ngerasakan. Dalam ilmu dia menyatakan seperti itu, tapi dalam hal yang lain enggak. Nah ini kan kebodohan. Sedangkan Nabi menyatakan minal mahad ilal lahad. Jadi ilmu itu tidak ada namanya kata tamat, selesai, tidak ada. Walaupun sudah mondok puluhan tahun, bukan tahunan, bukan belasan, puluhan tahun, tetap ketika keluar tidak boleh baginya meninggalkan belajar walaupun ia sudah mengajar. Nah, kalau sekarang kan model mentang-mentang sudah mondok lama kemudian nggak mau belajar lagi, menganggap sudah pinter, sudah alim. Padahal ilmu itu setiap kita membacanya dan kita mengulanginya itu akan mendapatkan tambahan yang belum kita dapatkan di yang pertama. Karena itu kita diwajibkan untuk terus mencari ilmu. Nah itu yang pertama di sini, untuk kesempurnaan agama dibutuhkan ilmu. Di akhir zaman banyak orang bisa beribadah tanpa didasari ilmu. Bahkan banyak orang melakukan ibadah itu dengan keberanian tanpa keraguan menyampaikan sesuatu yang bukan menjadi kapasitasnya.
Lah, itu bahaya. Bukan membahayakan hanya dia, tapi juga membahayakan orang lain. Nah, bukan hanya membahayakan dia, tapi membahayakan banyak orang. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu, dengan ilmu wabihi yu'rafu haqqullahi ta'ala, dengan ilmu diketahuilah kewajiban hamba kepada Allah. Apa yang diwajibkan atau haknya Allah yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Tanpa ilmu dia nggak akan mengetahuinya. Karena itu di dalam sebuah syair dikatakan, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah, innamal ilmu ba'idun ghauruhu fakhudhu min kulli ilmin ahsanah. Seseorang itu tidak akan bisa mencakup semua ilmu, meraih semua ilmu, nggak mungkin, nggak akan. Sekalipun ia berusaha mendapatkan, memiliki dengan waktu yang cukup panjang, waktu yang cukup lama, 1000 tahun. 1000 tahun dia pelajari, nggak mungkin dia bisa mencakup semuanya ilmu. Innamal ilmu ba'idun ghauruhu. Ilmu itu sangat luas, sangat dalam. Laut luas dalam, nggak ada orang yang bisa menyelam sampai dasarnya. Kalaupun dasar mungkin di pinggiran, di tengah enggak. Penyelam sehebat apapun dia menyelam sejauh mungkin, tapi belum sampai dasar. Dan nggak mungkin ia berenang merata ke seluruh lautan yang ada. Begitulah ilmu. Lalu kalau kita nggak bisa mengambil semuanya, mendapatkan semuanya, fakhudhu min kulli ilmin ahsanah, maka yang perlu kita ambil daripada ilmu itu yang terbaik, yang kita butuhkan dan yang terbaik. Jadi yang pertama ilmu, dan ilmu ini menjadi satu-satunya kunci untuk kita mengetahui apa yang harus kita lakukan kepada Allah. Yang kedua, al-amal bil ilm. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Sudah pasti, sudah tentu, karena buahnya ilmu adalah amal. Ilmu itu tidak akan berbuah dan memetik hasilnya kecuali kalau kita amalkan. Uang kita tidak akan bertambah kalau tidak kita jadikan modal untuk usaha. Yang ada justru apa? Berkurang dan habis modal. Punya modal nggak dipakai untuk usaha.
akan tetap enggak, ini pasti akan berkurang nanti. Dibutuhkan untuk ini, dibutuhkan untuk itu, akan berkurang. Lama-lama habis. Tapi kalau modal tadi ini dipakai olehnya untuk buka usaha, belanja barang, berkembang, bertambah, mungkin dari menjadi ke, jadi lebih banyak. Nah, begitulah ilmu. Karena itu dikatakan oleh sebagian sahabat apa? Al ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu kalau diamalkan mengundang yang lain untuk datang. Nah, jadi yang tidak dipelajari, yang belum dia dapatkan, yang belum ia pahami, ketika mengamalkannya dia akan mengundang pemahaman. Tapi kalau tidak, nggak diamalkan, ya, ilmu itu akan siap meninggalkannya. Nah, makanya seringan kita sampaikan mondoke biyen dulu tahun 90-an. Setelah itu megang kitab nggak pernah. Lah pertanyaannya panjang itu, mondoknya dulu berapa tahun, kemudian mondoknya dulu itu benar-benar paham atau enggak, kemudian sudah nggak pernah megang kitab sampai kapan? Tahun 2020, tahun 90-an, berarti anggap dari tahun 2000 sampai 2020 enggak tahu nyekel kitab, pirang tahun? 20 tahun. Ujuk-ujuk mari ngono nyekel kitab ngisi. Ilmunya sudah meninggalkan dia. Kenapa? Ilmu itu ketika tidak diamalkan seperti modal, nggak dipakai untuk usaha, mau nggak mau lama kelamaan akan habis. Ilmu juga gitu, akan pergi. Enggak sekarang ya, nanti biar tahu mondok. Kalau seperti itu belajar sama iblis. Iblis itu dulu jadi wali, rajin ibadah sekalian, nggak bisa. Kenapa? Ketika dia tidak membaca, walaupun dia sering hadir tapi tidak membaca, tidak menelaah, lama kelamaan pemahamannya itu berkurang, menurun. Karena itu ilmu itu butuh apa? Butuh terus menerus. Karena apa? Ilmu itu bisa hidup dengan mudzakarah. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Ilmu itu bisa hidup dengan apa? Mudzakaratuhu. Terus dibaca, terus ditelaah, hidup. Nah ini nggak pernah ditelaah, nggak pernah hidup. Ujung-ujungnya moroh. Ya apa coba? Kita punya mesin, nggak pernah kita nyalakan, nggak pernah kita panasi. Kemudian kita mau pakai, nyala, nggak bisa. Kita harus bersihkan dulu, kita harus cek dulu, baru kita coba nyala. Nah, berarti apa? Kalau seperti itu harus nelaah dulu. Nelaahnya nggak cukup 1 hari, nggak cukup 2 hari, butuh kembali lagi seperti semula. Nah, baru di situ akan hidup kembali. Karena itu ilmu itu bukan hanya untuk diketahui tapi untuk diamalkan. Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, ya hamalatal ilmi i'malu bih fa innamal alimu man alima thumma amila wa wafaqa ilmuhu amalah
Wahai orang yang membawa ilmu atau orang yang mengerti ilmu, amalkanlah ilmu yang kalian ketahui. Karena orang yang dikatakan alim itu orang yang mengetahui kemudian dia mengamalkan ilmunya, ya, sesuai dengan amalnya, cocok. Amalnya tidak bertentangan dengan ilmunya, amalnya sesuai dengan ilmunya. Nah, tapi katanya Imam Ali apa? Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum tukhalifu sariratuhum alaniyatahum wa yukhalifu amaluhum ilmahum. Akan datang, ya, suatu kaum yang membawa ilmu, yang mengerti ilmu, tapi ilmunya hanya ada di lisannya. Zahir dengan batinnya bertentangan, ilmu dengan amalnya berbeda. Yaquduna halakan fayubahi ba'dhum ba'dha. Ketika mereka duduk saling membanggakan sendiri-sendiri. Ini membanggakan dengan yang hadir, ini membanggakan dengan banyaknya, ini membanggakan dengan A dan itu. Sampai apa dikatakan oleh Imam Ali? Hatta innar rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Sampai ia marah, ya, kalau orang yang aktif di dia pindah ke orang lain atau hadir ke tempat yang lain, marah, dijauhi. Ulaika la tas'adu a'malum fi majalisim tilka ilallah ta'ala. Ini amalnya mereka itu enggak dilaporkan, enggak diterima, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ilmu menjadi bukti baik kalau diamalkan, menjadi bukti buruk kalau tidak diamalkan. Jadi yang pertama ilmu, dengan ilmu kita bisa mengetahui kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua mengamalkan ilmu, yang mana mengamalkan ilmu itu adalah al-qiyam bi amrillah, menjalankan perintahnya Allah. Yang ketiga al-ikhlasu fil ilmi wal amal, harus ikhlas, nah, di dalam mencari ilmu, nah, dan mengamalkan ilmu. Nilai apa yang kita lakukan itu tergantung pada keikhlasan. Ikhlas punya nilai, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Nggak ikhlas tidak akan berarti, tidak bernilai, walaupun besar dan banyak. Akhlis dinak yajzikal galil minal amal. Kita diperintahkan apa? Ikhlaskan. Ikhlaslah dalam menjalankan kebaikan ketaatan, maka yang sedikit cukup untukmu. Apalagi kalau kita nggak sedikit, banyak dan besar, wah lebih-lebih, lebih. Tapi bukan berarti kita tinggalkan yang besar yang banyak karena nggak ikhlas. Jangan, tetap kerjakan. Jangan tinggalkan, tetap kerjakan walaupun tidak ikhlas. Jangan nunggu ikhlas baru ngerjakan, tidak ikhlas. Sedekah nggak ikhlas kalau nunggu banyak, nunggu banyak nggak ikhlas, ya titik terus akhirnya sewu. Sing akeh ndak ikhlas aku ndak apa-apa. Tapi aja sepisan-sepisan, balik-balik, nanti kamu bisa ikhlas. Dalam beramal juga gitu, sholat misalnya, membaca Al-Quran nggak ikhlas, lakukan. Nanti lama-kelamaan kamu bisa ikhlas. Alasannya nggak, saya
ikhlasnya kalau sedikit, ya nggak akan mungkin pernah ikhlas dengan banyak nanti. Nah, ikhlas itu adalah tasfiyatu malillah. Jadi benar-benar membersihkan segala sesuatu apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Jadi kita kosongkan segala sesuatu yang selain Allah dalam perbuatan kita, dalam ketaatan kita, bersih. Jadi benar-benar kita berikan apa yang kita lakukan itu kepada Allah bersih, tanpa ada kotorannya. Dalam belajar, dalam mengajar, semuanya itu harus ikhlas karena Allah, bukan mencari tempat, posisi, panggung dan yang lain sebagainya. Karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, sebelum dimulai pokok inti dari pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, terlebih dahulu beliau mengingatkan apa yang mendorong kamu dalam mencari ilmu ini, apa yang mendorong kamu ingin mengetahuinya. Pertama tuh setelah amma ba'at atau setelah waba'at, Imam Ghazali mengingatkan dulu niatnya, meluruskan dulu apa yang mendorong kamu ini dalam mencari ilmu ini, ingin mengetahuinya, apa niatnya, apa tujuannya. Kenapa kalau sudah tujuannya itu untuk Allah? Kata Imam Ghazali di situ, kamu akan mendapatkan kabar gembira, kamu akan mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungannya disebutkan? Annal malaikata tadau ajniyataha. Malaikat akan menghamparkan sayapnya. Kemudian wahitanal bahr tastaghfiru lak, binatang yang ada di lautan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Itu kalau tujuannya apa? Benar. Tapi kalau tujuannya nggak benar, tujuannya supaya dihormati, tujuannya supaya ditokohkan, tujuannya mendapatkan ini, mendapatkan itu, kata Imam Ghazali, berarti kamu ini menghancurkan agamamu sendiri. Bukan bukan dapat keuntungan dengan belajar dan mengajar, malah justru mendapatkan kerugian. Digambarkan oleh Imam Ghazali seperti penjual senjata. Kita jual senjata kepada siapa? Begal, maling. Kita jual, kita dapat duit. Anggap kita jual 500.000, dapat duit 500.000. Barang yang punya kita diambil oleh pembeli, kita menerima uang 500.000. Setelah diterima barangnya sama si pembeli, pembeli tadi itu menodongkan senjatanya ke kita. Akhirnya apa? Uang 500.000-nya balik kepada pembeli dan kita nggak dapat apa-apa sudah. Senjata diambilnya, uang yang dibuat bayar diambil juga, selesai. Seperti itu orang yang apa? Melakukan apa, mencari ilmu atau mengamalkan ilmu tapi tujuannya nggak benar. Karena itu kita diperintahkan apa? Untuk ikhlas dalam belajar, dalam mengajar. Karena kalau orang itu ikhlas, dia mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau nggak ikhlas, naudzubillah. Disebutkan di dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradha minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Kalau ada orang yang mencari ilmu, yang mana semestinya ilmu yang dicari itu dia gunakan untuk ibadah,
dia gunakan untuk ketaatan, untuk mengenal Allah, tapi tidak ada tujuan dia di dalam mencarinya kecuali ingin mendapatkan dunia. Tidak ada tujuan di dalam mencarinya kecuali dia ingin mendapatkan dunia, dari segala bentuknya. Lah orang ini lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah, tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Padahal surga itu bisa tercium dari jarak 500 tahun. Aromanya, harumnya bisa tercium dari jarak 500 tahun. Tapi orang yang di dalam belajarnya tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia, nggak akan menciumnya. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ka'ab ibn Malik, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihil sufaha aw yusrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahun nar. Kalau ada orang mencari ilmu, tujuannya untuk apa? Berdebat dengan ulama. Tujuannya melawan ulama, menentang ulama. Tujuannya membodohi orang-orang awam. Atau tujuannya menarik simpati orang kepadanya, bukan masuk surga dia. Adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke neraka. Bukan dimasukkan surga tapi masuk neraka. Karena itu harus ikhlas. Yang keempat, al-bara'a minal haul wal guwah. Bebas daripada kemampuan dan kekuatan. Artinya apa? Tidak menganggap ia memiliki kekuatan atau kemampuan. Ini berarti orang yang bersandar bahwa wal i'timad Allah, orang yang bersandar kepada Allah. Jadi dia tidak merasa mampu menjalankan kebaikan, ketaatan, kecuali itu semuanya dari atau dengan pertolongan Allah. Jadi bukan menganggap dengan kepintarannya, bukan kecerdasannya, bukan dengan kepandaiannya, bukan dengan kesungguhannya, tapi semua itu dia bisa lakukan karena pertolongan Allah. Ini bersandar dengan Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang benar. 4 ini ketika ada pada seseorang, maka ia sempurna agamanya sudah. Ilmu, mengamalkan ilmu, terus ikhlas, bersandar kepada Allah, tidak merasa memiliki kekuatan atau kelebihan, kecuali semuanya itu dari Allah. Ketika 4 ini ada pada dia, sempurna sudah, sempurna agamanya. Makanya faman arafa haqqallah, siapa yang mengenal haknya Allah, wa qama bi amrillah, menjalankan segalanya dengan perintahnya Allah, wa saffa malillah, memurnikan segala apa yang ia lakukan untuk Allah, wa'tamada 'ala Allah, bersandar kepada Allah, fahuwal insanul martadha, maka dia adalah seseorang yang diridhoi oleh Allah, al-waliyu lillah, itu adalah walinya Allah, al-mustaba, yang terpilih. Jadi walinya Allah yang terpilih. Dia menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, sebagaimana disifatkan para sahabat dalam ayat Al-Quran, wa radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Lah contoh keridhaannya seperti ini, ketika 4 hal ada pada dia, itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-waliyu lillah al-mujtabah, walinya Allah yang
terpilih. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan kita orang-orang yang dapat menjalankan apa yang diperintahkannya, menjauhi dari segala yang dilarangnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.